Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi kita di channel YouTube Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Hari ini Geraha Tribun Sumsel, studio kami kedatangan tamu istimewa ya, yang bergerak di bidang penerbangan, ya, mungkin pariwisata juga, yaitu Ibu Faradina. Betul sekali. General Manager Garuda Indonesia Palembang. Garuda Indonesia Airlines bukan ya? Enggak, Garuda Indonesia aja. Garuda Indonesia Palembang. Jadi Bu atau Mbak Farah ya? Iya, Mbak aja Farah, kali Mbak ya. Mbak Farah, bisa dijelaskan Garuda Indonesia Palembang itu apa sih wilayahnya? Oke, jadi in scope-nya dulu ya. Scope-nya memang ya. Kalau Garuda Indonesia ini memang semuanya itu kan di setiap provinsi kita memiliki branch office. Jadi setiap rutenya yang diterbangkan oleh Garuda Indonesia di situ pasti ada kantor penjualan, ada branch office. Jadi yang tersebar di domestik dan di internasional. Nah, untuk saya sendiri scope-nya Garuda Indonesia branch Palembang ini scope-nya adalah Palembang dan Sumsel. Palembang hanya betul. Jadi kalau di sekitarnya seperti Jambi, Lampung, Pekanbaru itu ada branch manajernya masing-masing seperti itu. Jadi memang untuk fokusnya hanya untuk Garuda Indonesia, Palembang dan Sumsel saja. Iya. Pada tahun lalu kami dengar ada penambahan rute ya untuk Palembang ini. Ya, tapi mungkin sebelum itu bisa cerita sih apa teman-teman di Garuda Indonesia Palembang ini melihat tahun 2025 ini akan seperti apa ini? Jumlah penumpang lah atau apa bisnis penerbangan kita Bisnis ini? penerbangan seperti apa gitu ya. Iya, kita ini excited sekali ya untuk menyambut 2025 ini dengan kepemimpinan yang baru untuk sekarang Bapak Prabowo dan juga di Garuda Indonesia sendiri kita juga sekarang sini memiliki direktur utama yang baru Bapak Wamil dan Sani dengan banyak beberapa strategi-strategi yang akan dilakukan oleh beliau. Salah satunya adalah kita mau ekspansi untuk rute-rute ini lebih banyak lagi gitu. Jadi memang kalau untuk sebelumnya mungkin kita fokusnya adalah profitability. Profitability ini gimana? Jadi yang penting rutenya ini harus untung. Garuda ini tidak peduli harus memperbanyak frekuensi. Yang penting untung dulu baru kita menambah frekuensi. Namun kalau untuk sekarang goals-nya adalah sebagai flag carrier tentunya, sebagai maskapai nasional Indonesia, goals-nya adalah untuk terus ekspansi dan juga menambah rute baik domestik dan internasional seperti itu. Mudah-mudahan kabar gembira. Betul. Ada juga penambahan rute di Palembang kah? Untuk Palembang sendiri, memang ya untuk sebelum kita balik lagi sebelum COVID, sewaktu kita masih jaya-jayanya, mungkin itu semua industri ya, semua industri sebelum COVID ini jaya-jayanya dan ketika COVID semua industri ini terdampak sangat hebat, termasuk juga Garuda Indonesia yang sebelumnya kalau untuk di wilayah Palembang sendiri, sebelum COVID itu kita terbang hampir 16 kali di seluruh domestik, nggak hanya Jakarta saja. Sewaktu COVID kita stop hanya 1 penerbangan setiap hari dan setelah COVID kita berusaha pulih dan terus berusaha untuk menambah jam penerbangan seperti itu. Kalau untuk sekarang di 2025 kita sudah terbang ke 5 frekuensi. Seperti itu untuk Palembang ke Jakarta. Untuk saat ini memang masih rute yang kami terbangkan untuk yang direct masih Palembang ke Jakarta. Seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk tahun ini kita akan menambah rute-rute lainnya. Ditunggu saja dan memang ini sudah masuk juga ke dalam RKAP juga untuk rute-rute yang akan diterbangkan selain Jakarta dari Palembang seperti itu. Yang direct ini? Direct, betul. Yang sebelum COVID itu 16 kali penerbangan, 16 betul 16 itu. Flight ya. 16 flight kita terbang Jakarta, Medan, bahkan kita ada ke Bengkulu, Jambi, Intra Sumatera, kita banyak penerbangannya. Memang mungkin kalau dulu kita mempunyai tipe pesawat yang lebih kecil.
kita punya tipe pesawat ATR dan juga CRJ yang kapasitasnya tuh hanya 90 untuk ATR dan juga CRJ itu kita hanya 100-an lah, di bawah 150. Nah untuk sekarang untuk ATR ini kita berikan kepada adik kami Citylink. Jadi untuk rute-rute perintis akan lebih fokus diberikan untuk marketnya untuk Citylink. Nah untuk rutenya Garuda Indonesia kita fokus untuk rute-rute gemuknya lah, rute-rute yang untuk rute besarnya, seperti itu pembagiannya. Jadi memang untuk sekarang untuk aircraft-nya sendiri kita hanya yang berbadan sedang dan berbadan besar aja. Gitu. Iya. Dan dari Palembang masih Jakarta ya? Masih Jakarta. Tapi betul. 2025 ini ada tambahan? Ada penambahan. Di bulan Januari ini aja untuk frekuensi ke Jakarta kita tambah 1 menjadi 5 kali. Sebelumnya 2024 itu penerbangan Palembang ke Jakarta hanya 4 kali. Start Januari sudah menambah menjadi 5 dan hopefully kita akan menambah lagi untuk Halim dan juga rute-rute lainnya. Seperti itu. Oke. Jadi penambahan yang 5 ini semuanya Cengkareng, Soekarno-Hatta. Betul, masih Soekarno-Hatta. Tapi akan tambah juga Halim. Betul. Garuda landing di Halim dari Palembang. Juga kota lain. Juga kota lainnya. Ditunggu saja apa itu kotanya. Belum bisa di di-spill untuk sekarang nih. Mohon maaf. Iya, itu masih rencananya adalah di mid-year ya. Tapi apa pertimbangan kota yang akan dipilih nih? Apa untuk bisnis kah atau pariwisata dan sebagainya? Atau? Betul. Mungkin kalau dari demand-nya sendiri masyarakat, kalau untuk pariwisata Bali ya, masih di Bali. Tapi kalau untuk bisnis kita masih banyak itu kalau demand-nya itu ke Medan dan juga Ujung Pandang. Seperti itu. Jadi mungkin yang lebih tinggi untuk marketnya itu untuk tax-nya itu lebih banyak ke Medan. Oh, untuk bisnis ya? Bisnis, betul. Kalau dari Medan mereka juga melihat buka ke Palembang juga atas pertimbangan misalnya bisnis juga mungkin ya. Bisnis. Ya, itu gambaran. Belum tentu juga di Medan ya, atau di Makassar atau di Bali. Belum tahu. Ya, nanti diundang lagi makanya. Biar ada episode berikutnya bersama Garuda Indonesia. Tapi itu meskipun sebagai komitmen Garuda untuk mau menambah rute ya, tapi juga mencerminkan mulai optimisnya atau mulai pulihnya bisnis ini, penerbangan. Betul, pasca COVID ini ya kita berusaha pulih ya. Di waktu COVID kita terkena PKPU, itu sangat dahsyat dampaknya terhadap kami. Kita berusaha pulih dengan ya itu tadi, kita menambah terus armada kami, kita memperbaiki layanan kami. Dan tentu saja itu yang kita tetap pertahankan, yaitu layanan kami kepada penumpang harus tetap aman, nyaman, dan juga semuanya seamless lah. Jadi tagline kita sebenarnya, mungkin kalau orang bilang Garuda Indonesia ini mahal tiketnya, tidak sebenarnya, tapi kita lebih menyebutnya adalah value for money. Seperti itu. Jadi apa sih benefitnya tuh? Benefit di balik itu tuh banyak gitu. Misalnya kita membayar dari Palembang ke Denpasar atau ke internasional. Apa sih benefit-benefit di baliknya? Bagasi kita ada 20 kilo. Itu untuk ekonomi. Ada lagi yang tidak diketahui seperti untuk yang membawa sport equipment seperti golf, tenis, apapun itu kita free sampai 23 kilo. Jadi ada 23 kilo. Betul. Jadi itu di luar yang 20 kilo. Papan seluncur 23 Betul, kilo enggak? Itu bisa masuk. Masuk ya? Masuk. Itu free. Free. Betul. Sedangkan kalau mungkin kalau untuk berbayar di other carrier per kilonya bisa sampai 100.000, untuk equipment mungkin sport equipment bisa sampai 10-15 kilo kan. Sebenarnya hal-hal seperti itu nih yang memang kita sebut sebagai value for money, seperti itu. Jadi kalau saya mau ngirim papan seluncur nih ke teman di Bali, mending dibawa sendiri ya? Bawa sendiri, karena gratis. Betul. Ini menarik, baru tahu ini juga. Ini. Betul. Udah lama ya itu gitu. sebenarnya? Sudah lama sebenarnya. Itu adalah banyak sih benefit-benefit Garuda yang memang ya kita terus berusaha untuk meningkatkan layanan kita kepada masyarakat juga sih ya, kepada customer. Ya. Tadi kan yang kita bahas itu direct flight ya, tapi tentu kalau penerbangan dari Palembang mau kemanapun ya bisa kan? Bisa, ya? betul. Semua kota bisa kan? Semua kota bisa. Tentu transitnya Jakarta tadi. Transitnya Jakarta. Adanya di 5 ini. Omong-omong soal
tambahan rute, tambahan penerbangan ya, bukan rute ya, penerbangan. Terutama kan yang tadi udah di-spill Jakarta, ada Halim pula kan. Itu apakah menambah ininya, existing yang jam dari misalnya lebih pagi atau yang lebih malam gitu? Ya, kalau untuk saat ini kan memang Garuda Indonesia dari Palembang ke Jakarta ini sudah 5 kali ya. Dari pagi kita sudah ada di jam 9:30, lalu kita ada juga jam 1, jam 3 kita ada, jam 6 ada, sampai yang paling malam kita ada jam 19.45, seperti itu. Jadi tentu saja kalau kita akan membuka rute di luar Jakarta dan juga Halim, di luar Jakarta yang memang lebih jauh, itu kita akan di waktunya yang lebih pagi. Lebih ke pagi siang, ya. betul. Tapi yang Jakarta, yang Halim tadi? Belum Bukan yang bisa belum di-spill. bisa spill ya, jamnya ya. Belum bisa di-spill. Tapi memang sih kalau untuk demand yang tertinggi mungkin di sore ya. Oh, malah sore ya? Sore, betul. Di sore. Jadi memang untuk pekerja, mungkin pekerja yang memang banyak sih yang kita lakukan seperti saya kan juga approaching ke corporate, ke pemerintahan seperti itu. Untuk demand-demandnya untuk corporate itu memang banyak juga ke Halim dan memang sore. Seperti itu jamnya. Karena terkait mungkin habis selesai Kantor bisnis tugas sudah selesai baru berangkat ya. Iya. Gitu. Kalau untuk di Palembang sendiri dari sisi kompetisi ya dengan maskapai-maskapai yang lain, apa yang dilihat dari oleh teman-teman Garuda ini? Oke. Kompetisi ya, tentu saya kompetisi betul ya, semakin ya di 2025 ini semakin banyak lagi airlines ya yang bermunculan. Kita berkompetisi di sini, tentu saja mereka akan mungkin perang harga dan lain-lain. Kita juga agile dengan itu, kita juga mengikuti. Mungkin kalau dari sisi harga, Garuda Indonesia sendiri khususnya dari Palembang kita juga punya promo-promo menarik, seperti misalnya kita punya promo yang sangat spesial, terbang dengan bisnis kelas, Palembang ke Jakarta itu start 1,3 juta. Bisnis kelas ya? Bisnis kelas. Iya, padahal ekonomi kelas kita 1,1 juta. Tapi bisnis kelas kita punya alokasi di beberapa flight kita yang harganya 1,3 juta. Itu ketentuannya hanya satu, di bookingnya harus jauh-jauh hari sih. Minimal 7 hari sebelum keberangkatan. Kita mempunyai memang alokasi di setiap flight itu 1-2 seat lah dengan harga itu. Apa sih goals kita? Kok harganya murah banget gitu kan? Kita nggak mau dibilang Garuda Indonesia kok jadi murah banget, turun gitu. Nggak, kita mau meningkatkan, sebenarnya kita mau mengedukasi, kita mau meningkatkan kepercayaan orang dan juga experience orang untuk mencoba bisnis kelas kami. Apa aja sih layanan-layanan yang berbeda yang ditawarkan di bisnis kelas kami, seperti itu. Makanya kita memberikan harga promo nih, biar semua orang bisa mencoba, nggak cuma kaum ini aja, bisnismen dan lain-lain, semua orang bisa terbang. Saya tadi mengira itu harga promo itu akan ada di hari-hari tertentu. Tapi ada semua hari. Di semua hari? Di semua hari, asal di semua flight? Di semua flight. Tapi terbatas 1 seat saja? 1-2 seat memang kita batasi, seperti itu. Tapi kalau yang dari Palembang, rata-rata okupansi berapa? Okupansi alhamdulillah Palembang ini luar biasa ya. Untuk mungkin memang Palembang ini adalah kota bisnis ya. Memang lebih ke bisnis, bukan kota wisata. Bisa dilihat karena untuk isian pack sendiri itu kita tuh dari Senin sampai Minggu tuh kita rata. Seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk rute-rute yang leisure itu kan akan tinggi di Jumat Minggu. Ya betul, seperti itu. Jumat sampai Minggu. Betul. Kalau untuk rute Palembang ini alhamdulillah kita in average isian kita itu 89%. Sampai 95%. Seperti itu. Betul. Tidak ada kecenderungan nanti Jumat Sabtu Minggunya lebih tinggi. Jumat pasti tinggi. Jumat pasti tinggi dari sini karena di sini kan juga banyak ya orang-orang yang memang tinggalnya di Jakarta, kerjanya di Palembang seperti saya. Seperti itu, biasanya mereka akan pulang Jumat dari Palembang dan akan kembali lagi Minggu sore. Seperti itu. Mungkin the lowest kita bisa bilang ya untuk okupansi itu paling rendah itu malah ada di Sabtu dan juga Senin. Itu the lowest. Tapi in average masih aman alhamdulillah.
untuk 5 flight kita masih di atas rata-rata sih, seperti itu. Sabtu dan Senin. Ini kalau saya pencari tiket itu, Banyak. benarkah kalau dari kondisi itu ada peluang nih untuk Sabtu dan Senin orangnya? Betul. Iya, betul ya. Kan logika umum aja itu kan. Betul. Oke. Nah, jadi ini untuk penonton Tribun ini ada bocoran, silakan dicek ya, silakan dicek. Nah, tapi ini karena saya tadi agak tertarik juga lihat ini. Pertama ada harga promo setiap hari, lalu ada fakta bahwa Sabtu dan Senin tidak setinggi hari lain. Itu apakah bisa kita dapatkan misalnya harga promo yang kita inginkan untuk bisnis class, ya kan? Yang cuma satu tadi. Betul. Lalu harga average yang mungkin ada peluang nih bagi orang macam saya mau cari harga murah nih Garuda ya. Saya cari di aplikasi online atau kemana? Oke, betul. Pertanyaannya bagus banget lah nih Mas Yudi nih. Memang kalau untuk harga promo ini hanya kita buka itu di di WhatsApp kita. Kita ada WhatsApp yang bisa langsung untuk booking, lalu di kantor penjualan kita dan juga di website kita. Hanya untuk di channel-channel direct kita aja. Gitu. Jadi kalau untuk di OTAs, ya OTA seperti Traveloka, tiket itu kita tidak buka memang gitu. Kalau untuk alokasinya kita buka untuk di direct channel di website, di mobile apps, di kantor penjualan kita di Jalan Kapten Arifai, dan juga WhatsApp, kita punya WhatsApp service juga untuk melayani pembelian tiket seperti itu. Ini WhatsApp service yang dijawab oleh orang ini. Jawab orang-orang. Artinya office hour ya? Betul, office hour, betul. Ya. Tapi kalau untuk di Garuda sendiri secara besarannya kita memang punya chatbot juga ya untuk menjawab segala pertanyaan untuk seperti layanan-layanan apa aja sih yang ada di Garuda Indonesia. Kita ada juga WhatsApp service-nya. Seperti itu. Bukan AI kan yang jawab? Bukan. Iya, ini menarik. Gitu. Akhirnya penasaran juga kemarin, akhirnya ini terjawab juga bisnis nih. Aku sendiri, wah ini harus dicoba. Menarik lagi untuk rute Palembang khususnya ya. Memang mungkin karena saya di Palembang ya, jadi saya harus meningkatkan layanan untuk Garuda Indonesia di Palembang ini. Nah, untuk di bisnis kelas selain untuk harga 1,3 juta tadi, khusus untuk rute Palembang ke Jakarta ini untuk in-flight meal-nya. In-flight meal ini menarik karena kita punya kudapan Nusantara. Khusus dari Palembang ke Jakarta kita punya pempek. Itu hanya di rute Palembang ke Jakarta. Pempek, ada juga lenggang, ada celimpungan, dan juga ada martabak. Jadi pilihan untuk makanan di bisnisnya kita sesuaikan nih dengan makanan khasnya Kota Palembang. Seperti itu. Martabak ya. Martabaknya ada mereknya tapi pempeknya nggak ada. Pempek Garuda bukan? Iya. Gitu. Nggak boleh nyebut merek. Menarik betul itu. Menarik. Betul. Tapi itu setiap hari atau gimana? Setiap hari untuk penerbangan khusus di bisnis kelas. Khusus di bisnis kelas. Makanya dicoba dulu mungkin untuk teman-teman di rumah mungkin mau nyoba, bener nggak sih ini 1,3 juta? Bisa mungkin dilihat di website, kalau udah ada tanggalnya jauh-jauh hari, minimal 7 hari sebelum keberangkatan, coba dicek Palembang Jakarta, pasti ada untuk alokasi 1,3 jutanya. Saya penasaran itu apakah waktu kita mencoba itu dalam fitur, tentu harus dicoba beneran ya, ya penonton juga harus mencoba. Tapi saya ingin penasaran apakah pilihan itu terpisah gitu loh dengan harga atau seat yang semua yang tersedia gitu loh. Ada promo nanti muncul gitu. Kalau untuk di website memang kita tampilkan semua harga. Semua harga yang tersedia. Yang jadi tersedia, dari harga kalau promo kita lihat 1,3 itulah promonya. Betul. Jadi kalau memang alokasi seatnya masih ada, itu pasti keluar di website. Seperti itu. Oke. Setelah ini mau ngecek juga langsung. Silakan. Langsung gitu. Dicoba. Iya. Ini betul. Perlu sering-sering disampaikan ini ya kan. Dan unik juga ya Palembang ya, ada pempek itu ya. Betul, kudapan Nusantara ini. Ganti-ganti gitu. Ganti-ganti. Jadi kita ada cycle-nya. Setiap minggu kita ganti. Dengan 4 makanan khas Palembang tersebut. Oke.
Untuk bisnis seatnya ada berapa banyak? Karena kita pakai NG ya, kita pakai NG 737-800. Jadi untuk konfigurasi seatnya bisnis kelas itu 12 dan juga untuk ekonomi kelas kita 150. Makan besar. Mhm. Iya, iya. Average ekonominya 1,1 tadi ya. 1,1. 1,1. Kita startnya 800 ribuan lah. Sebenarnya kalau untuk apalagi di market Palembang ya dengan kompetisinya dengan seluruh other carrier yang ada, sebenarnya harga kita 11-12 lah, nggak beda jauh. Karena memang rute kita pendek juga ya, rute Palembang Jakarta ini pendek, jadi memang masih cukup ekonomis, masih cukup terjangkau untuk semua kalangan sih. Iya, iya, iya. Apalagi dengan segala promo-promo yang ada, terus kita selalu bikin program-program menarik ya, program-program spesial seperti Garuda Indonesia Travel Fair, itu selalu kita bikin di bulan Oktober, biasanya kita offline di mall, lalu soon kita akan membuat Garuda Indonesia Umroh Travel Fair, jadi ini khusus umroh. By the way, untuk karena kita ngelihat untuk pasarnya di Palembang ini cukup besar, pangsa pasar untuk umroh ini cukup besar, sangat besar, bisa bilang 5 terbesar di Indonesia seperti itu. Jadi kita melihat peluang tersebut dan soon kita akan membuat Garuda Indonesia Umroh Travel Fair yang pertama di Palembang. Seperti itu. Apakah momen Oktober juga atau bulan yang lain? Sebelumnya. Sebelum Oktober. Jadi, Belum bisa kita spill tapi soon. artinya tahun ini paling tidak ada 2 Betul, travel fair. 2 event besar kalau untuk di offline ya. Kalau di online kita juga ada Garuda Indonesia Online Travel Fair. Terus kita juga ada Garuda Indonesia Sales Office Travel Fair. Jadi kalau Sales Office Travel Fair itu travel fair yang kita bikin hanya untuk di kantor penjualan. Gitu. Kalau ini udah bisa di-spill, ini mulai dari tanggal 23 Januari ini. Apa sih ininya menariknya travel fair? Harga? Harga tentu saja, kita diskonnya bisa sampai 50%. Seperti itu. Apalagi untuk internasional ya, internasional itu untuk alokasinya akan lebih banyak lagi untuk diskonnya. Gitu. Oke, bicara internasional ini posisi Palembang sekarang belum ya? Belum, kita masih pemerintah masih berusaha ya untuk menaikkan kembali status bandara SMB 2 ini kembali menjadi internasional. Kayak ini sekarang sedang dikaji lagi sih sepertinya. Iya, iya. Seperti itu. Tapi belum tentu Palembang juga ada. Sebelumnya ada internasional dari Palembang. Kalau dari Garuda, Garuda belum. Belum ya? Garuda belum, betul. Oke, Cuma mungkin untuk charter seperti charter ke Jeddah, untuk ke MEA itu kita sudah pernah ada. Ya, ya. Dan umroh masih melayani kan? Betul, umroh masih melayani. Bicara yang tadi internasional, tentu transit ke Jakarta. Ya, Soekarno-Hatta ya, Cengkareng ya. Dari Palembang ini kemana paling banyak? Palembang paling banyak. Emang kita top 3 kita itu adalah Haneda, which is Jepang, Australia, dan juga kalau Asianya kita Singapura. Itu yang paling banyak di kita. Bawahnya itu ada Bangkok, juga itu lumayan marketnya besar. Lalu Incheon. Tahun ini paling banyak itu masyarakat itu paling banyak ke Jepang dan juga ke Korea. Mungkin dan memang di sana juga banyak banget ya orang Indonesia ya. Saya nanya ke branch manager Korea dan juga Jepang gitu kan. Di sini orang Indonesia semua isinya. Jadi memang lagi demand-nya sedang tinggi ya untuk Korea dan Jepang ini. Ya. Apa yang bisa disuggest ke calon penumpang atau penumpang Garuda ini bagi mereka yang mau berburu tiket murah Garuda untuk ke luar negeri tadi, Jepang, Korea atau mungkin Australia ya termasuk yang pilihan utama tadi? Iya. Apalagi untuk rute internasional ya, tadi kan udah aku spill tuh ada beberapa travel fair yang memang kita Garuda Indonesia siapkan gitu kan ya, setiap tahunnya. Setiap tahunnya Garuda Indonesia selalu memiliki rangkaian travel fair seperti Garuda Indonesia Sales Office Travel Fair, Online Travel Fair, lalu Umroh Travel Fair dan juga Garuda Indonesia Travel Fair yang ada di offline seperti itu. Jadi carilah tiket di sewaktu kita promo karena itu udah pasti garansi kita ada diskon apalagi untuk internasional. Lalu buat alternatif tanggal gitu. Jadi kalau untuk namanya tiket promo ya peak season itu
pasti tidak termasuk. Peak season, Nataru, terus libur panjang itu tidak termasuk untuk harga promo. Jadi carilah tanggal-tanggal yang memang bukan tanggal-tanggal peak, cari alternatifnya dan juga pastinya paspornya harus sudah ada. Gitu. Apalagi di rute internasional ya, untuk Garuda Indonesia ini kita bisa bilang value for money-nya apa? Satu, dari bagasi. Untuk ekonomi kelas kalau domestik 20 kilo, tapi kalau untuk internasional kita 30 kilo. Untuk bisnis kelas kita 40 kilo, apalagi kan orang-orang yang suka just tip dan lain-lain, itu bagasi itu sangat matters banget. Itu satu. Kedua, walaupun kita transit dan mungkin semua penerbangan juga dari sini kan transit ya, kita selalu mengedepankan layanan kita seamless. Walaupun kita transit, tapi kita true check-in. Nggak usah check-in lagi di Jakarta. Terus bagasinya true baggage, nggak usah dikeluarkan lagi bagasinya. Udah tinggal duduk manis aja, sampai di tujuan sudah tersedia. Gitu. Termasuk transit yang di bandara di internasional? Cengkareng. Bukan di Cengkareng, di luar? Di luar kita transitnya cuma sekali di Jakarta aja sih. Misalnya kayak Jepang, Korea dan semua rute kita hanya transit satu kali aja. Kalau ke Eropa juga? Ke Eropa juga hanya di Jakarta karena semua rute kita yang kita layani sebenarnya kalau dari Jakarta direct gitu. Kita nggak ada transit. Itu juga salah satu kenyamanan ya? Betul. Karena misalnya kalau kita mau ke Eropa tuh, turun dulu di Singapura, di Malaysia, dan itu kayak harus keluar kan ya? Betul, harus keluar imigrasi lagi, nunggu bisa berapa jam, nanti naik lagi, itu kan waktu 1-2 tenaga, itu sungguh ya lumayan kebuang lah ya. Nah makanya itu salah satu benefitnya juga, salah satu layanan yang kita berikan, memang semua rute-rute internasional kita itu direct. Seperti itu, sampai bahkan kalau untuk terjauh kita rute Garuda Indonesia ini melayani hingga kalau Eropa itu Amsterdam, kita juga ada Jeddah, Madinah, Jeddah, lalu kita ada Doha juga, seperti itu. Di Amerika belum ya? Amerika belum. Ya kita doakan ya akan menambah sampai ke Amerika karena memang itu adalah salah satu strategi dan juga goals dari manajemen yang sekarang ya, untuk ekspansi terus menambah rute baik domestik dan internasional, untuk tetap membuat Garuda Indonesia sebagai flag carrier tetap eksis di domestik dan internasional seperti itu. Ya. Menarik juga ya kalau lihat lebih dalam pelayanan Garuda tadi. Betul. Ya. Karena kan sekarang dengan banyak pilihan nih, terutama internasional kan orang melihat harga nih. Tapi dia belum melihat konsekuensinya, ternyata betul. Begitu keluar bagasinya masuk. Iya, reschedule itu kena penalti, refund kena penalti, sedikit-sedikit kena penalti. Tempat duduk nggak bisa milih, sedangkan Garuda bisa milih, seperti itu. Terus kita punya lounge juga, apalagi frequent flyer kita ya, kita punya Garuda Miles, itu juga sebenarnya salah satu layanan loyalty ya, untuk salah satu program loyalty kita Garuda Miles. Itu banyak banget benefitnya sebenarnya, dengan kita mengumpulkan poin-poin terbang kita sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit itu yang bisa kita tukarkan lagi untuk terbang berikutnya, untuk upgrade ke business class, untuk masuk ke lounge, lalu untuk mendapatkan priority check-in, priority bagasi. Jadi ketika kita mempunyai Garuda Miles itu, Garuda Miles Platinum, Gold, itu kita sudah pasti Sky Priority. Sky Priority ini apa? Check-in, kita punya check-in khusus. Jadi apalagi untuk yang internasional itu pasti ngantri panjang banget untuk check-in counter. Kita punya antrian khusus untuk business class dan juga Garuda Miles Sky Priority. Lalu kita juga punya asisten juga. Ketika itu business class dan juga ketika itu platinum, kita ada satu asisten yang akan mengassist penumpang dari check-in hingga nanti naik ke atas pesawat. Seperti itu. Layanan lounge juga kita bisa masuk ke lounge secara gratis. Layanan bagasi itu sendiri, Cengkareng tahu sendiri ya, Cengkareng ini lama banget untuk keluar bagasi. Kita punya layanan juga priority bagasi, priority baggage, seperti itu. Jadi keluarnya duluan. Kalau orangnya?
jalannya lumayan tuh kan kalau di Lumayan ya. Terminal Betul, Terminal 3 itu lumayan ya. Betul. lumayan untuk nambah-nambah ini apa? Step. Benar. Ada ininya nggak apa? Ada benefitnya nggak? Misalnya dari Jakarta mau ke sini nih. Kadang harus buru-buru kan? Sebenarnya kalau itu nggak ada ya. Tapi kan memang ada shuttle ya kalau di Cengkareng itu. Dan juga sebenarnya yang belum banyak diketahui, kita itu punya layanan namanya The Prestige Service. The Prestige Service ini layanan penjemputan. Penjemputan di Jakarta ini baru ada di 2 kota. Ini ada di Jakarta dan juga ada di Bali. Ini penjemputan oleh BMW. Jadi untuk bisnis kelas kita atau enggak platinum member kita, ini bisa nih merasakan dijemput oleh BMW dari misalnya dari bandara Soekarno-Hatta hingga rumah atau kebalikannya. Di Ngurah Rai juga ada. Seperti itu. Oh, berarti jemput dan antar. Betul. Termasuk yang tadi yang pemburu tiket promo bisnis kelas itu. Asal bisnis kelas. Ya, dan punya Garuda Mas bisa. Atau bukan dan ini. Apa deh? Asal bisnis kelas Atau punya Garuda Mas Platinum. Oh, iya. Gitu. Nah, ini kembali ke frequent flyer tadi, Garuda itu. Apa ininya? Apa seseorang bisa masuk dalam kategori itu? Simply terbang aja dengan Garuda Indonesia, poinnya pasti sudah masuk. Kumpulkan poinnya sebanyak-banyaknya, benefitnya tuh nanti akan banyak banget sih. Benefitnya itu tadi kan dia bisa ditukar lagi dengan terbang gratis, lalu bisa untuk upgrade ke business class, lalu kita juga punya layanan-layanan untuk diskon-diskon khusus dengan merchant gitu. Oh, jadi sebenarnya banyak. Tidak ada ini kategori dia harus terbang berapa kali gitu. Oh, ada, memang ada. Itu jadi kita ada tiringnya ya dari blue, silver, gold, platinum. Paling atas itu platinum. Semakin sering terbang, semakin banyak poin yang dikumpulkan, semakin cepat menjadi platinum. Seperti itu. Nah, biasanya juga kalau untuk di travel fair kita punya benefit juga nih, kayak promo-promo untuk Garuda Miles seperti redemption atau enggak kayak terbang ke Jakarta Denpasar misalnya, harusnya poinnya yang didapatkan cuma 500 misalnya. Ini 2 kali lipat gitu, double miles menjadi 1.000 seperti itu. Itu jadi sebenarnya banyak sih benefit-benefitnya yang didapatkan. Bicara soal Garuda Indonesia Palembang, Mbak Farah, sebenarnya apa sih yang paling menantang dalam mengelola market Palembang ini? Market Palembang. Ya, tentu saja kalau untuk market Palembang tadi kita udah bahas, mungkin kalau untuk di Palembang ini memang mostly bukan tujuan wisata ya. Orang kesini itu untuk berbisnis, MICE, corporate. Memang untuk market kita terbesar adalah corporate seperti itu. Jadi memang kita terus melakukan kolaborasi dengan pemerintah, dengan corporate, tentu saja dengan kita punya skema NKRI. Jadi kita mendatangi semua corporate dari pemerintahan untuk kita lakukan kerjasama bersama seperti itu. Kita mempunyai benefit khusus dengan dengan corporate dan juga pemerintah gitu. Kita juga melakukan kolaborasi dengan pemerintah khususnya di Palembang ini ya. Apa sih event-event yang dilakukan? Jadi memang kami ya selalu bekerja sama ya, seperti calendar of event dari Palembang itu sendiri. Jadi dari Garuda tuh selalu mensupport untuk event-event nasional seperti itu. Jika memang ada event nasional yang besar, kita pasti akan menambah penerbangan, mungkin kita memberikan harga khusus, kita akan bantu untuk mempromosikan juga. Jadi ya memang goals kita adalah untuk meningkatkan juga perekonomian dan juga pariwisata di Sumatera Selatan seperti itu. Ya, event-event termasuk di dalamnya kalau ada event olahraga besar ya. Betul. Karena kita kan punya Jakabaring. Nah itu sebenarnya bagus sekali ya, seperti dulu mungkin ada Asian Games dan juga PON itu, benar-benar apalagi Garuda Indonesia support 100%. Kita menambah, waktu dulu itu kita nambah beberapa penerbangan khusus untuk mensupport Asian Games. Seperti itu kan, untuk devisa juga ya, dan juga untuk pariwisata yang untuk masuk ke Palembang. Itulah berarti tantangannya ya. Betul. Kalau kalender event di Palembang penuh, manfaatkan peluangnya. Betul. Kalau kalender eventnya sepi, harus mencari gitu ya. Mencari market lain. Iya. Atau mencari yang di luar kan.
Ya, Otomatis kan juga timbal balik kan betul, fight-nya kan. betul. Iya betul ya. Iya, Artinya betul. cari kalau Memang misalnya ada event-event di mana yang ternyata bisa apa? disupport oleh Garuda. Jadi memang kita selalu close monitor juga ya untuk semua branch office ini. Kita harus tahu untuk event-event nasional di masing-masing kotanya seperti itu. Apakah ini skalanya nasional atau internasional? Karena nantinya kita dari Garuda Indonesia pasti akan membuat skema khusus untuk mensupport event tersebut seperti itu. Misalnya acaranya kayak kemarin apa sih yang besar kayak yang kemarin di Aceh itu? Asian Games ya? Apa yang ini apa? kok aku lupa? PON. PON. Aceh dan Sumut. Nah, PON. Kita punya skema harga khusus semua yang terbang untuk semua atlet yang terbang ke Aceh dan juga ke Sumut itu kita berikan diskon khusus untuk para atlet ini dari semua provinsi. Seperti itu. Jadi kita selalu mensupport untuk kegiatan pemerintahan juga. Kalau saya sebagai supporter dapat ini enggak? Kalau termasuk dalam ininya bisa juga mendapatkan benefitnya. Sebagai penonton. Gitu. Jadi saya ini juga ya baru sadar juga ternyata ini saya mau planning nih, mau keluar misalnya. Datang aja ke Garuda, semua sudah. Betul. Pasti di kantor tuh udah banyak tuh. Kalau yang domestik, misalnya di Malang ada event apa yang bagus, di Solo ada apa, kapan, ya. Atau di internasional ya. Ya, ada event-event internasional kita pasti selalu support sih. Dan artinya selalu memonitor kan ada. Ya, pasti ada. Pasti ada. Ada nggak memang tipikal penumpang yang begitu? Saya mau nih mau ada terbang atau mau keluar bareng keluarga tapi lagi pilih-pilih nih mau kemana, bisa nah itu Mbak Farah. Ya mungkin salah satu benefit juga layanan yang kita berikan ya mungkin touch langsung dengan pelanggan itu kan kita tetap kita kedepankan ya, layanan yang kita berikan harus ekstra, salah satunya dengan penjualan tiket. Mengapa kita masih punya GASO, masih punya sales office, itu untuk memberikan layanan yang terbaik kepada semua customer Garuda. Apalagi customer Garuda ini memang segmennya maunya dilayani, diberikan suggest gitu. Kita memiliki di ticketing office kami, kita memiliki asisten-asisten khusus yang memang kita akan menawarkan semua yang dibutuhkan oleh customer. Seperti apa sih nih sekarang yang lagi misalnya di tahun ini yang lagi event-event ada di luar negeri ada apa, terus harga-harga promo seperti apa, terus benefit-benefit apa sih yang bisa kita kasih gitu untuk customer, seperti itu. Kita pasti akan konsultan. Betul, travel consultant. Bukan dalam rangka mengambil bisnisnya travel agent. Enggak dong. Travel agent merupakan saya sebagai orang awam. Oke, menarik. Betul. Saya misalnya Mbak Farah, kami mau ke Korea misalnya. Ya, karena sekeluarga belum pernah nih ke Korea. Dalam betul-betul untuk leisure nih keluarga nih. Kalau kerjaan orang kantoran mungkin pernah gitu ya. Tapi ini kalau kantoran kan ditugaskan pada entah kapan tanggalnya. Ini kalau family nih, dia memilih, dia belum tahu nih kapan saya harus berangkatnya. Tentu dengan skalanya dia ya, tiket sekian misalnya. Atau nanti di Korea itu kemana, eventnya apa, bisa kah? Bisa. Ke Garuda. Nah, itu salah satu ya mungkin benefitnya yang diberikan oleh travel assistant kami di sales office Garuda Indonesia gitu. Begitu. Di Rifai. Di Rifai. Customer datang, kita pasti akan menyapa, lalu kita tanyakan untuk destinasi yang mau dituju. Jika belum ada, kita memberikan suggestion. Kita juga kasih tahu harga-harga promo yang sekarang sedang ada, ke destinasi mana aja, harga promo yang dibuka seperti apa, terus di sana sedang ada apa, seperti itu. Kita kan selalu dapat juga nih untuk update-update dari branch office lain seperti promo-promo dari sana gitu, ada apa aja. Kita selalu terupdate dan juga harus kita komunikasikan kepada customer seperti itu. Terus layanan-layanan seperti
sebenarnya kayak senior citizen kita sebutnya. Untuk lansia, mohon maaf, kita punya diskon 25%. Seperti itu. Umur Terus berapa ini lansia ini? di atas 60 tahun. Oke. Betul, itu kita punya diskon khusus juga. Untuk pelajar, kita juga punya diskon khusus. That's why untuk rute Melbourne dan Sydney, Australia, ini kan Australia memang rute pelajar ya untuk orang-orang sekolah ya. Banyak universitas di sana. Itu sangat tinggi untuk Garuda Indonesia. Kenapa? Karena satu, kita punya diskon khusus untuk pelajar. Ini apply to all domestic, maksudnya untuk di semua branch office ini bisa pakai diskon khusus sampai 20%. Dan juga kita punya layanan tambahan bagasi. Pasti kalau pelajar nih yang mau belajar mau abroad misalnya ke Sydney atau ke Melbourne, itu kan pasti bagasinya akan banyak ya. Kita ada tambahan 10 kilo khusus untuk pelajar. Seperti itu. Nah, itu tuh yang kita sebut sebagai value for money, benefit-benefit di luar harga lah, di luar harga pokok yang dibayar oleh customer, kita berikan benefit-benefit lain. Tapi itu hanya yang untuk yang pelajar nih khusus Melbourne dan Sydney. Oh enggak, semua pelajar itu Korea, terus kita punya juga Singapura, betul. Lalu Amsterdam untuk Eropa. Kan banyak kan? Betul. Di Belanda kan mahasiswa Indonesia kan? Banyak di Indonesia banyak. Oke. Bahkan kalau untuk diskon, karena kita juga adalah flag carrier, kita juga punya diskon khusus untuk PMI, untuk pekerja migran Indonesia. Untuk ke Korea banyak sekali. PMI Indonesia yang dikirim ke Korea itu jumlahnya beneran ratusan ribu setiap tahunnya gitu. Kita punya skema khusus juga untuk mereka. Jadi memang kita support semua pemerintah ya untuk sektor perekonomian di perekonomian ini. Iya. Menarik ya, ada travel assistant ya di Arifai ini. Dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk kantor kita buka dari jam 8 sampai jam 4:30. Sampai jam 4:30 sore ya. Oke. Menarik, Mbak Farah dan saya juga memang baru nggak tadi. Kalau mau merencanakan traveling baik di Indonesia maupun keluar ya internasional, bisa langsung ke Garuda. Bisa langsung ke Garuda. Langsung didapatkan info-info. Betul. Di dalam negeri pun ternyata banyak kan? Banyak. Event-event menarik kan? Banyak event-event menarik. Misalnya di Manado itu ada bunga-bunga itu ya, kayak festival. Ya. Di Malang atau di mana gitu ya. Atau di Solo. Betul. Terus sekarang sebenarnya kayak event-event itu tadi lari, maraton itu tuh salah satu udah jadi daya tarik menjadi wisatawan sebenarnya kayak Maybank Marathon yang di Bali, lalu Jokmar yang ada di Jogja. Itu ketika acara lari tersebut kita sampai nambah penerbangan karena demand-nya tinggi banget gitu. Jadi Borobudur maraton juga ya. Betul. Jadi memang sport tourism ini sekarang udah mulai udah mulai tinggi untuk demand-nya. Seperti itu. Bisa juga mencari informasi itu ya. Bisa, betul. Garuda. Sambil lari juga mungkin. Mungkin nanti bisa tanggal 23 Januari ini datang ke sales office Garuda Indonesia di Jalan Kapten Arifai nomor 35 karena kita ada sales office travel fair. Ada banyak banget deals-dealsnya, ada banyak promo-promo menarik. Tentu saja harga tiket spesial, diskon hingga 50% dan juga Garuda Miles dan lain-lain. Oke. Ya, oke Mbak Farah, ini dapat banyak informasi ya obrolan kita. Memang masih ada yang belum bisa di-spill tadi. Belum bisa di-spill, mohon maaf. Mudah-mudahan bisa ngobrol lagi kita. Betul, nanti di next podcast mungkin. Terima kasih sudah datang ke studio Sama-sama Mas Yudi. Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Ya. Pastikan kita akan ketemu lagi. Ya. Oke. Satu lagi terakhir, mungkin ada advice atau tips yang bisa disampaikan kepada secara umum ya kepada penumpang Garuda tahun 2025 ini ya. Kalau mau berpergian gitu ya. Silakan. Oke, tips and tricksnya ya mungkin ya untuk semua customer yang berpergian ya, untuk mencari tiket cari jauh-jauh hari. Kita memang selalu mengedukasi untuk mencari tiket ini jauh-jauh hari, at least
seminggu sebelum keberangkatan. Itu akan banyak, pasti untuk harga-harga promo itu akan dibuka di jauh-jauh hari, seperti itu. Oke. Ya, Tribuners, demikian obrolan kami dengan Faradina, General Manager Garuda Indonesia Palembang. Sampai jumpa pada program-program Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post selanjutnya. Salam Tribun.